Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jeram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita pagi ini ketemu kembali dalam acara silaturahmi dan tausiah yang kita selalu selenggarakan setiap Sabtu jam 10 pagi. Ini kalau dalam bulan puasa. Kalau tidak bulan puasa mungkin periodik satu bulan sekali ya Pak Agus ya. Ya, iya Pak. Ya supaya kita minimal silaturahmi tidak terputus, ya kan. Nah kita harapkan dengan adanya ini selain menambah keakraban di antara kita, saling mengenal. Yang tadi aja sebagai contoh banyak teman-teman yang di Sulawesi dan sebagainya mungkin nggak pernah ketemu waktu kita masih aktif, ya sekarang kita bisa ketemu Pak. Demikian juga dengan tambahan ilmu yang diberikan para ustadz dalam tausiah mungkin menambah bekal kita ya Pak dalam kehidupan maupun nanti di kemudian hari. Untuk selanjutnya saya mohon berkenan lagi nih Pak Agus, sedikit kata-kata ya Bos sebelum kita serahkan acara ini kepada Bu Oktavia. Silakan Pak Agus. Di estafet nih ngomong. Ya nggak apa-apa dikit lah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamil, Pak Ustadz kita ini dari dulu. Terus pada kawan-kawan juga yang hadir selama ini, baik yang hanya fotonya maupun yang ada tampilan muka. Terima kasih bisa menyempatkan waktu sedikit berapa jam ini untuk pertama mendengarkan, ya insya Allah kita bisa laksanakan apa yang bisa disampaikan, dan kedua juga sebagaimana dikatakan Pak Benadi, kita bisa ketemu walaupun melalui link udara, walaupun fotonya kelihatan. Nah, hari ini mungkin temanya kami persilakan Pak Jamil lah untuk menyampaikan apa suasana Ramadan ini untuk apa menjaga apa keimanan kita. Mungkin kita bisa bertambah dengan ilmu yang kita dapat dari ceramah ini. Terima kasih. Kami persilakan Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agus. Ya. Sebelum ke Pak Jamil, nanti langsung ke Bu Oktavia. Tapi intinya begini Pak, ya benar nggak Pak Agus? Kalau tausiah mah bisa kita dapat dari mana ya, di radio, TV dan sebagainya. Tapi kalau silaturahmi mungkin akan lebih bermanfaat kalau kita bisa ketemu di sini. Kita saling kenal, saling mendoakan dan sebagainya. Oke, selanjutnya kami mohon Bu Oktavia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah rumah kita pagi ini. Alhamdulillah pagi ini cerah sekali. Semoga Bapak Ibu yang dari rahmat Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak kita Pak Jamil Ansyari dengan tema hubungan puasa, sehat, dan kesempurnaan takwa. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran hari ini dari Pak Jamil. Untuk itu kami Pak Jamil tidak perlu diperkenalkan karena sudah terkenal ya Pak. Bapak mungkin ya untuk yang lain yang belum kenal Bu, yang belum kenal kan ada mantan teman-teman deputi daerah. Perumahan Swadaya di Kementerian Perumahan Rakyat. Ya mungkin ya ada yang belum tahu gitu ya. Nah, demikian kami persilakan pada Bapak Jamil Ansyari untuk menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya, jamaah keluarga besar rumah kita dan IPPU, sahabat-sahabat dan saudara saya yang telah bergabung dalam acara ini yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita selalu dapat rahmat Allah, rahmat sehat, rahmat bahagia, dan rahmat-rahmat lainnya yang membuat kita bisa beraktivitas dengan baik untuk mendapatkan ganjaran dari Allah dunia dan akhirat. Di samping itu, kita bersyukur juga dengan rahmat Allah, kita sampai hari ini masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan, dan insya Allah kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang baik, sehingga menambah pahala-pahala selain dari pahala puasa. Amin. 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 Jamaah yang saya hormati, masih banyak orang berpandangan seolah-olah puasa Ramadan itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban rutin untuk menggugurkan kewajiban. Bahkan ada juga yang beranggapan puasa Ramadan itu hanya diwajibkan bagi orang beriman. Ini pandangan ini benar, tapi mungkin masih dangkal. Oleh karena itu, banyak yang Muslim tidak melaksanakan puasa. Dan mereka mengatakan, lah kami bukan orang beriman. Iman kami sedang turun. Nah, hal-hal yang begini yang perlu kita luruskan. Nah, di lain juga, kita melihat bahwa puasa yang dilakukan Ramadan pada bulan Ramadan ini semata-mata hanya dilakukan pada bulan Ramadan, tapi pada bulan-bulan lain tidak. Padahal puasa yang dilakukan bulan Ramadan ini diwajibkan, tapi tujuan utamanya itu adalah melatih diri sehingga pertama kita bisa melaksanakan puasa-puasa di bulan lain. Oleh karena itu, saya mengambil satu judul yang hubungannya antara puasa, sehat, dan kesempurnaan takwa. Jamaah yang terhormat, jamaah yang dirahmati Allah, arti puasa itu sendiri yaitu menahan diri dari makan dan minum serta syahwat yang halal dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Jadi yang kita tahan itu sesuatu yang kita punya, yang halal. Kalau seandainya orang yang menahan diri dari makanan yang tidak haram, kemudian dia berbuka, dan juga syahwat, menahan diri dari berzina, kemudian setelah puasa, setelah matahari terbenam berbuat lagi, itu tidak diartikan dia berpuasa. Tidak diartikan berpuasa itu begini, puasanya itu tidak ada pahalanya. Pahalanya ada, tapi gugur karena perbuatan kejahatannya itu. Misalnya berzina dosa besar. Puasa itu ganjarannya adalah ganjaran biasa. Jadi kok dimatematikan
dimatematikan ya jadi 0 malah min. Nah, oleh karena itu arti puasa itu jelas-jelas bahwa menahan diri dan dari makan dan minum serta syahwat yang halal yang kita punya dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Atau arti yang lebih umum lagi, menahan diri tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, benda padat, benda cair dan gas yang halal. Yang halal ini. Jadi kalau yang tidak halal itu tetap berdosa sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian saya juga menjelaskan hukum puasa. Hukum puasa ini ada dua, yaitu wajib dan sunat. Wajib yaitu pada bulan Ramadan, sedangkan sunat pada di bulan-bulan selain Ramadan. Di samping itu juga saya juga menjelaskan bahwa hari-hari yang diharapkan berpuasa, nah ini penting ini. Ya, pertama 1 Syawal, itu hari raya Id. Yang kedua 10 Zulhijjah, itu hari raya haji. Yang ketiga ini hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini hari-hari tasyrik diharamkan berpuasa karena sabda Rasulullah yang artinya hari itu adalah hari untuk makan dan minum dan hari untuk bersenang-senang. Kemudian juga jenis-jenis puasa. Jenis puasa ini ada beberapa macam jenis puasa. Yang pertama jelas yang kita sedang laksanakan sekarang, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini sifatnya wajib. Yang kedua, puasa Syawal. Ini puasa Syawal ini 6 hari. Yang paling afdol dilakukan pada hari kedua Syawal sampai Anwari ke depan. Di hari-hari lain boleh juga di bulan Syawal, tapi mungkin nilainya tidak sebesar nilai yang dilakukan dari mulai 2 Syawal hingga 7 Syawal. Kemudian ada lagi puasa-puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu puasa Senin Kamis. Nah ini setiap hari Senin itu kita berpuasa, hari Kamis kita berpuasa. Kecuali di hari-hari yang diharamkan berpuasa. Selain itu juga ada lagi puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah, yaitu puasa bulan purnama, yaitu 13, 14, 15. Atau ini disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa ini dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan puasa ini Rasulullah lebih mengutamakan daripada puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis sering juga ditinggalkan Rasulullah ketika berangkat berperang. Tetapi kalau puasa pada saat puasa purnama 13, 14, 15, justru Rasulullah memberhentikan kegiatan dan melakukan puasa tersebut. Kemudian ada lain puasa-puasa lain, ya. Tapi ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah belum melaksanakan. Kalau toh ada yang dilaksanakan, itu semata-mata beliau melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Syawal, dan puasa Ayyamul Bid. Nah, misalnya puasa Muharram, itu 9 Muharram, 8 Muharram, atau disebutkan puasa Taswa. Kemudian 9 Muharram disebut puasa Asyura. Nah, puasa ini sebenarnya dilakukan oleh Yahudi.
Yahudi melakukan puasa ini pada 10 Muharram. Puasa ini adalah bentuk bersyukurnya Bani Israel karena Nabi Musa dan Bani Israel terbebas dari Fir'aun. Maka itu mereka berpuasa. Supaya tidak sama puasa yang dilakukan oleh Yahudi, maka Muslim dianjurkan oleh Rasulullah berpuasa 9 Asyura atau 11 Asyura. Nah, itulah 9 Muharram atau 11 Muharram. Supaya tidak sama. Tetapi Rasulullah tidak sempat melaksanakan puasa ini, dia keburu meninggal. Dia mengatakan, kalau saya akan puasa ini tahun depan. Tapi beliau terburu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi puasa bulan Zulkaidah. Ini 3 hari nih, puasa ini 3 hari. Setiap bulan Zulkaidah 3 hari. Itu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 1 sampai 10 Zulkaidah. Kemudian puasa Zulhijjah. Nah, ini 8 Zulhijjah juga disebut dengan puasa Tarwiyah. Kemudian 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah. Kemudian ada juga puasa Rajab. Nah, ini sama juga 3 hari. Dan juga puasa Sa'ban juga sama 3 hari. Dan ada juga puasa Daud yang dilakukan selang-seling. Semua puasa-puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah ini, puasa Rasulullah tidak sempat melaksanakannya. Begitu juga puasa Daud, Rasulullah tidak sempat melaksanakannya. Tapi semuanya dianjurkan. Nah, dari kesimpulan ini, gini puasa ini, kita lihat nanti puasa-puasa yang manalah yang sebenarnya memberi dampak sehat kepada kita dan memberi dampak kesempurnaan takwa bagi kita. Kemudian untuk berikutnya saya mencoba menyampaikan tentang manfaat orang berpuasa. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 184. Wa antasamu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu baik bagimu, bagi orang yang mengetahui. Nah, ini apa kira-kira yang perlu kita ketahui dari puasa itu yang Allah mengatakan baik? Secara umum, puasa itu baik kita lakukan memang untuk mendapat ganjaran Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi orang yang berpuasa itu pasti mendapat kebahagiaan dunia. Kemudian yang khususnya apa manfaat orang yang berpuasa? Pertama, orang yang berpuasa itu sangat dekat dengan Allah dan Allah sangat dekat dengan orang yang sedang berpuasa. Dan Allah sendiri yang menilai segala amal ibadah orang yang berpuasa. Jadi kalau orang yang sudah berpuasa itu dia mengerjakan kegiatan kantor, Allah sendiri yang menilainya. Allah sendiri yang melihatnya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis kursi. Kemudian manfaatnya berikutnya apa? Allah melipat gandakan paling sedikit 10 kali semua amal orang yang sedang berpuasa. Ini dijelaskan Allah dalam surat An'am 160. Jadi kalau seandainya kita berbuat kebajikan, kita sedang tidak berpuasa, misalnya saja salat sendiri di rumah hanya dapat 1 derajat, kemudian kalau salat berjamaah dapat 27 derajat, tapi ketika orang itu berpuasa, itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau yang salatnya
sendirian itu 10 kali. Kalau seandainya berjamaah berarti 270 kali. Itu luar biasa memang. Orang yang sedang berpuasa. Kemudian orang yang sedang berpuasa itu manfaatnya baiknya apa? Doanya itu langsung didengar oleh Allah. Kalau dia orang tidak berpuasa, doanya itu melalui malaikat. Malaikat baru menyampaikan kepada Allah. Ini dan juga doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Itu orang yang sedang berpuasa. Ini hadis kursi riwayat Tirmizi. Berikutnya, hal yang baik orang berpuasa itu, seandainya dia meninggal dalam berpuasa, dia mati syahid. Kemudian Allah membukakan pintu surga baginya sampai hari kiamat. Luar biasa. Jadi begitu masuk kubur, Allah membuka pintu surga untuk diperlihatkan Muhammadiyah. Dia bebas dari azab kubur. Ini diriwayatkan hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang terakhir, nah ini ada hubungannya dengan tema kita. Hadis riwayat At-Tabrani yang artinya berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Nah, disinilah yang mencoba kita cari dalam diskusi kita ini. Kita mencoba cari apa buktinya bahwa puasa itu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada subjudul puasa dan sehat. Dalam hal ini dapat kita jelaskan baik secara praktek maupun teori. Secara praktek, mungkin saya, mohon maaf, akan menyampaikan pengalaman saya. Jadi, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah, saya sejak mahasiswa sampai dengan tahun 1999 itu ada 3 penyakit yang saya hadapi. Pertama, alergi, itu hidung berair terus sampai saya memakai sapu tangan pada saya itu 1 hari sampai 5 sampai 6 sapu tangan. Yang kemudian saya asma. Yang kemudian yang ketiga saya adalah kena penyakit lambung. Dokter memvonis bahwa semua penyakit ini tidak bisa disembuhkan sebabnya, tapi akibatnya saja yang bisa disembuhkan. Asma katanya nggak bisa sembuh. Sakit lambung nggak bisa sembuh. Kemudian juga alergi udara saya nggak bisa sembuh. Tapi saya berdoa kepada Allah, sembuhkan tetap. Oleh karena itu, tahun 99, seperti saya mendapat ilham daripada Allah. Jadi saya berpuasalah Senin Kamis. Alhamdulillah. 3 bulan pertama, penyakit itu mulai menurun. Singkat cerita, alhamdulillah, setelah 10 tahun saya lakukan, semua penyakit saya ini hilang total. Kalau dulu 3 hari sekali perut saya gembung, kemudian 2 minggu sekali saya demam, kemudian serangan asma pasti sebulan sekali. Insya Allah, alhamdulillah, bahwa sampai sekarang saya, ini Pak Agus, ya, Bapak-bapak sekalian, sudah sembuh total. Itu sejak saya mulai masuk ke Menpora tahun 2007, saya sudah mengalami sembuh total daripada
Dan saya pergi ke dokter. Ternyata dokter heran. Saya nggak ada lagi dokter asma. Nah, beginilah yang manfaat praktek. Kemudian berikutnya tahun 2008 itu saya baca di Harian Republika. Itu dokter-dokter di Eropa, di Jerman itu menerapkan terapi puasa bagi pasien-pasiennya yang sudah tidak bisa lagi diobat secara medis. Dan ini juga pernah saya ceramah di Masjid Mempera pada saat itu menggantikan Pak almarhum Yusuf Asahari. Kemudian tahun 2016 itu ada penemuan mendapat penghargaan Nobel kedokteran. Itu oleh peneliti Jepang bernama Yoshihiro Ohsumi. Beliau meneliti dengan konsep otopagi. Otopagi ini membuat tubuh lapar. Jadi hasilnya dikatakan bahwa ketika tubuh lapar itu 8 sampai 16 jam, maka sel-sel tubuh yang tua itu mati dan merangsang pertumbuhan sel baru. Kemudian sel-sel yang mati itu dimakan oleh sel-sel muda karena tidak ada asupan makanan ketika itu. Kemudian dikatakan juga ketika tubuh lapar, itu tubuh membentuk protein khusus yang disebut autophagisome. Protein ini fungsinya itu memakan sel-sel mati tadi yang tidak termakan oleh sel-sel muda, terutama sel-sel mati yang disebabkan oleh sel kanker dan sel kuman, yaitu bakteri dan virus, dihancurkan dan dimakan oleh protein ini. Kesimpulan daripada penemuan itu dikatakan bahwa orang yang berpuasa itu tubuhnya sehat. Sudah jelas memang pertama ya sel-sel kanker, sel-sel kumannya mati, kemudian tumbuh sel-sel baru sehingga tubuh menjadi kuat. Saran daripada penemuan itu disarankan orang itu melaparkan diri dalam seminggu 2 sampai 3 kali. Itu saran daripada kalau kita lihat dari jenis puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tentunya pasti puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Kalau seminggu 3 kali puasa Daud, kalau 2 kali itu puasa Senin Kamis. Kemudian terakhir ini saya dapat informasi juga dari WA, itu dikatakan bahwa di Amerika Serikat riset sebuah university tahun 2001 menyimpulkan bahwa untuk mengendalikan kadar kolesterol, gula darah, serta tekanan darah dianjurkan berpuasa sebulan 8 kali. Kalau ini sebulan 8 kali berarti sama dengan anjuran Rasulullah melaksanakan puasa Senin Kamis, karena seminggu 2 kali berarti dalam 1 bulan 4 minggu berarti 8 kali. Disinilah terbukti apa-apa yang dulu dianjurkan oleh Rasulullah, apa-apa dulu yang diwajibkan oleh Allah itu tentu untuk kesehatan kita. Kalau kita sehat, sudah barang tentu, sudah aku yakin, semua ibadah-ibadah pasti mudah kita lakukan. Semua ibadah kualitasnya pasti baik. Semua ibadah kuantitasnya juga cukup kita bisa lakukan. Bayangkan kalau kita sakit. Oleh karena itu, puasa ini Allah sangat konsen sekali semua ibadah. Puasa yang sangat Allah peduli, ibadah yang sangat Allah peduli adalah puasa. Karena apa? Puasa itu memberi efek yang besar terhadap ibadah-ibadah yang lain. Itu tadi, karena puasa itu sehat, sumutasih.
Kemudian kita masuk ke terakhir. Ini Pak Agus. Dulu terakhir itu kesempurnaan takwa. Kesempurnaan takwa ini tentu kita lihat dari melaksanakan ketakwaan itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kuantitatif itu melaksanakan semua takwa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita sebagaimana tertuang dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran paling sedikit 110 perintah Allah untuk takwa. Yaitu takwa itu adalah perintah melaksanakan sesuatu dan perintah menjauhi sesuatu. Itu lebih daripada 110. Nah, di sini saya tidak bisa menyampaikan hal itu, nanti mungkin topik-topik lain. Ya, yang jelas perintah yang 5 perintah, yaitu syahadat, mendirikan salat, laksanakan puasa, bayar zakat, berhaji, berhimpak, kurban, itu perintah. Ya. Kemudian lain-lainnya ya banyak dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra, itu yang dilarang ya. Jangan dekati harta anak yatim, jangan deketin zina, jangan berbuat kasar dengan orang tua, ya, dan lain sebagainya. Jadi ada 110 yang harus kita lakukan. Berat ini. Beratnya kalau kita tidak sehat. Tapi kalau kita sehat, insya Allah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya lahir saja, tapi batinnya juga ikut mendukung lahiran itu. Sudah, bentar ya. Ya. Jemaah yang terhormat, Ya, Nia. ada firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Maksud daripada masuk ke Islam ini adalah melaksanakan takwa itu. Jadi melaksanakan takwa itu bukan sepotong-sepotong. Bukan juga melihat waktu. Kapan senang laksanakan, kapan tidak laksanakan. Ini sudah tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah. Kalau memang kita melaksanakan perintah takwa itu secara menyeluruh, sudah tentu badan kita harus sehat, jiwa kita harus kuat, sebagaimana mungkin yang sering kita dengar, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ini jiwa yang kuat ini yang saya punya pengalaman mengamati. Ada senior saya itu dia sakit, kemudian jiwanya menjadi tidak kuat. Akhirnya dia berpindah agama dari agama Islam ke agama non-Islam. Dan banyak yang lain, ya, karena tubuhnya tidak sehat, tidak sembuh sakit, jiwanya terganggu, sehingga dia tidak bisa melaksanakan ketakwaan dengan sempurna. Kemudian oleh karena itu, Ya, lagi di sini dulu ya. Allah menyuruh kita berpuasa, dan Allah memberi ganjaran yang luar biasa kepada orang yang berpuasa. Gunanya adalah untuk kita sehat dan untuk jiwa kita kuat.
Oleh karena itu, dengan demikian maksud saya kita bisa melaksanakan takwa yang lain secara sempurna, baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Mungkin demikian jamaah yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang saya hormati tausiah dari Pak Jamil yang sudah kita dengarkan bersama, yaitu bagaimana manfaat puasa bagi kesehatan kita juga untuk meningkatkan ketakwaan kita. Dengan demikian tadi Pak Jamil juga beliau ceritakan dengan pengalaman sendiri bagaimana beliau sudah sehat ya, alhamdulillah dengan berkat puasa. Demikian tadi mungkin Bapak Ibu silahkan berdiskusi, mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilahkan Pak Agus atau siapa dulu, Pak Satriadi, Pak Khairuddin, silahkan, Pak Bidin juga boleh dibuka ini videonya. Silakan Pak Rubio juga mungkin. Silakan Pak, siapa dulu? Saya mungkin satu dulu nih cerita pengalaman Bu Fia ya. Silakan Pak Agus. Mungkin bisa dikaji Pak oleh Pak Ustadz. Pengalaman ini pernah kami bertugas satu daerah bersama rekan-rekan, tiba di satu tempat diskusi gitu ya, atau tempat ruang penjelasan. Di situ sudah tersedia snack gitu kan. Terus pada saat datang kan biasa minum apa gitu ya. Nah, terus kawan saya ditegur satu ustadz ini, kok nggak dimakan gitu. Terus kawan bilang puasa, lagi puasa. Terus ustadz tuh bilang, wah mestinya kalau suasana begini nggak harus puasa, menghormati yang tidak puasa kan, sudah disediakan. Terus akhirnya ya udahlah, minum. Makannya ntar aja gitu. Nanti dulu makannya, snack-snacknya gitu kan. Cuma membatalkan minum. Nggak berapa lama kita udah habis nih, yang lain itu ini belum disentuh. Tapi begitu mau disentuh nggak tahu gimana, itu makanannya penuh semut. Iya kan? Artinya kawan yang puasa ini pun nggak menyentuh makanannya. Terus kurang nyaman lah di perut itu kan. Nah, ini mungkin kembali ya mereka Pak Ustadz bilang ada dasar-dasarnya lah, saya juga lupa. Kembali tadi Pak Jamil nyampaikan kan manfaat puasa itu kan. Ya mungkin itu karena berbuka puasa itu setengah harian, kurang fix gitu ya. Ya mungkin manfaat kuehnya itu kena semut gitu. Dan perutnya juga kurang nyaman. Nah ini mungkin bisa dikaji Pak Ustadz di dasar itu. Satu itu kira-kira. Nah terus memang manfaat puasa tadi yang jelaskan terakhir itu ada benarnya itu. Ya saya juga sudah melakukan itu. Bu Asril, Pak Ustadz, makasih. Ya, oke, makasih bagus. Silakan Pak Jamil. Ya, baik. Ini saya kalau saya puasa hari Kamis, apapun kondisinya, apakah ada undangan orang kawin, undangan rapat, apapun kondisinya, saya tidak tinggalkan puasa itu. Malahan ketika saya diputi, saya tetap melaksanakan tugas, tetapi alhamdulillah, saya pergi ke daerah, bupati-bupati itu malah mengajak buka puasa bersama. Itu. Jadi tidak di waktu hari jam berpuasa. Jadi juga yang lain, kalau saya berpuasa itu dikasih bupati. Saya menghormati. Tetap saya menghormati orang yang tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan orang yang berpuasa
sunat itu harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Dan sebaliknya, orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang sedang berpuasa wajib. Itu hadis Rasulullah. Oleh karena itu, ketika ada undangan saya datang. Karena undangan itu sifatnya kalau kita tidak ada halangan kita wajib datang. Tapi tidak ada mengatakan wajib makan. Nah, itu dasar pemikiran saya. Kemudian hal ini diskusi saya dengan Ustadz. Ada suatu acara dengan Pak Menteri dan Pak Agus ikut. Jadi dikatakan saya dipanggil Pak Menteri pada situ diceramai saya dengan Pak Ustadz. Tapi saya selamanya seperti tadi itu menghormati undangan. Itu lebih bagus kalau kita ada undangan, kita hormati undangan, kita dapat 2 pahala. Tapi saya tidak berpaham itu. Dan setelah saya kaji, paham itu salah. Nah, jadi namun demikian yang kejadian yang Pak Agus cerita itu sangat benar. Ini suatu petunjuk bagi Allah untuk saya. Jadi ketika itu ada satu rapat di kantor bupati, kita sudah disediakan makan. Kebetulan Pak Agus itu bersebelahan duduk sama saya, berhadapan tadi bersebelahan, sudah ada makanan. Jadi ada satu meja. Kami satu meja dengan Pak Agus, makan sama, tapi makannya beda-beda. Makan tempat saya sendiri, makan yang tempat Pak Agus sendiri. Ketika itu, saya masih berpuasa. Pada saat disuruh makan, saya tidak makan. Begitu saya lihat, kalau hanya makanan saya aja yang bersemut. Saya lihat di kaki meja. Padahal kaki meja itu, dari kaki meja satu ke kaki meja lain, ada masih berapa makanan. Sementara saya di tengah kaki meja itu. Begitu saya pelajari loh. Seharusnya semut itu mengambil makanan yang dekat dengan kaki meja. Tapi mengapa dia ambil makanan? Sampai Pak Agus negur saya, Pak Emil mengapa nggak makan? Saya bilang, Pak, makanan saya bersemut. Pak Agus akhirnya kasih makanan dia. Tapi saya menghormati karena saya sudah janji sama Pak Ustadz, nanti kalau sudah saya makan, saya buka. Saya sudah janji sama dia. Nah, karena saya pikir janji ini. Udahlah, mudah-mudahan karena saya sudah janji sama orang ini, tapi saya yakin Allah tetap menghargai puasa saya sampai menilai puasa saya sampai dengan matahari terbenam. Pak Agus kasih makanan dia, Pak Agus juga lihat, dia lihat kenyataan benar. Dia juga heran Pak Agus pada saat, mengapa saya punya di tengah ini makan? Seharusnya yang di kaki meja kanan, di kaki meja kiri didahului oleh semut, tapi mengapa? Nah, inilah yang menjadi saya tambah kuat bahwa hadisnya mengatakan kalau kita berbuka puasa karena undangan makan itu dapat 2 kali pahalanya. Itu menurut saya mungkin tidak benar. Tapi yang jelas hadis itu mengatakan kalau seandainya kita berbuka karena halangan, nah itu kalau kita berbuka karena halangan itu tetap mendapat pahala puasa kita karena puasa itu adalah sudah menjadi rutinitas bagi kita. Maksud saya puasa sunat itu sudah menjadi rutinitas bagi kita. Mungkin demikian Pak Agus. Ya, makasih Pak Jamil. Jadi memang saya juga ngalami itu hal gitu. Cuma memang saya dihargai tidak buka puasa gitu. Karena pas sunah puasa Senin Kemis lah. Ya itu kira-kira. Jadi memang pendapat itu masih abu-abu Pak ya. Karena saya melaksanakan tidak ikut makan, ikut pengalaman zaman saat itu dengan Pak Jamil. Jadi, waduh, lebih baik saya enggak gitu. Saya khawatir bukan semut kali nanti. Tapi itulah yang terjadi. Jadi memang karena kalau kita bicara puasa kan sudah diinformasikan sebelum sebagai umat-umat yang terdahulu ya di Al-Baqarah itu kan kita diwajibkan puasa. Cuman memang yang wajib itu siapa ya? Yang di bulan Ramadan maupun tadi dijelaskan yang sunnah. Tadi memang kita bicara kesehatan ya betul jadi itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama.
Pak Ansari, Ya, Silakan Pak Assalamualaikum. Bidin. Waalaikumsalam. Kalau- Pak Bidin. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dalam puasa sunnah, Pak ya, ini ada dalilnya ini. Jika salah seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah undangan tersebut. Jika dalam keadaan berpuasa, maka lakukanlah orang yang mengundangmu. Jika dalam keadaan tidak berpuasa, santaplah makanannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1431. Itu Pak dalilnya. Oke. Ya. Jadi itulah saya sudah dapat dalil itu, tapi saya terus terang saja masih berpegang pada dalil yang lain. Dalil lain ya yang sifatnya mungkin ya sama kuat, tapi penafsirannya mungkin yang berbeda. Nah, kalau kita berbeda tafsir, kembalikan kepada kita. Apa yang kita inginkan, tujuan kita, niat kita itu apa? Nah, saya kalau ada undangan seperti tadi itu, saya datang Pak, karena saya pegang kali hadis itu kalau ada undangan itu wajib Pak, wajib kita datang. Tetapi tidak dikatakan wajib kita makan. Nah, oleh karena itu, tapi saya datang, orang menghormati saya. Kalau saya datang Pak, pergi undangan tuh Pak, orang menghormati. Saya dibungkusin Pak, dibawa pulang Pak, ini Pak untuk buka puasa. Nah, apa ya hebatnya lagi? Kalau dibungkusin Pak, itu lebih banyak Pak menunya Pak. Kalau kita makan kan terbatas. Bulan ini kok sampai banyak menunya Pak. Iya Pak untuk buka puasa katanya. Alhamdulillah Pak. Nah, juga kalau saya pergi ke daerah waktu mengantar uang tuh bupati waktu saya puasa tetap bikin buka puasa. Nah, jadi ini Pak. Kemudian tadi Pak, saya terus minta petunjuk pada Allah, dan terakhir itu ketika saya putuskan saya berbuka kalau ada itu karena di depan Pak Menteri, di depan Ustadz, kejadian Pak. Ini benar-benar petunjuk Allah. Hanya saya punya yang bersemut, makanan saya yang bersemut. Pak Agus lihat sendiri pada situ, sedangkan seharusnya saya katakan tadi, makanan yang harus didekati semut itu ada yang dekat dengan meja, dengan kaki meja itu. Tapi kok makan saya gitu. Dan semutnya berbaris Pak, melewati dua makan yang dekat kaki meja, melewati langsung Pak. Ini sayang pada itu saya tidak butuh. Nah, oleh karena itu saya yakin Pak. Nah, ada satu lagi Pak. Ini hadis nih Pak ya. Saya itu mengenai puasa Ibnu Saban itu, bulan Saban itu kan ada yang mengatakan haram, ada yang tidak. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan ini, kalau kamu sudah berpuasa Senin Kamis menjadi rutin, itu enggak apa-apa. Sampai masuknya 1 Ramadan. Nah, mungkin ini bisa ditafsir, didekati dengan itu ya, karena ini masih penafsiran. Jadi kalau seandainya kita sudah rutin melaksanakan puasa sunat rutin, apapun kondisinya, kalau kita tidak tinggalkan itu nggak apa-apa Pak. Kalau kita tidak apa-apa. Mungkin itu yang hadis yang Bapak katakan tadi, dan saya juga berkoordinasi dengan beberapa ustadz pada saat itu. Pada situ saya langsung berkoordinasi dengan ustadz ketika ada pesta daripada saudara saya tidak berbuka. Saya nggak mengapa itu saya puasa. Dia jelaskan, Bapak betul. Bapak ada puasa Senin Kamis rutin, ya betul lah, itu betul katanya. Tapi kalau seandainya kita tidak menjadikan itu suatu puasa yang rutin, puasa rutin, mungkin hadis yang kata-kata itu yang kuat. Nah, itu mungkin demikian Pak. Pak Abidin. Ya, intinya puasa sunnah gitu Pak. Ya puasa sunat. Ya. Kalau Puasa puasa sunnah, wajib tentunya enggak. Enggak bisa Pak. Jadi puasa sunat yang kita laksanakannya itu tidak rutin Pak. Kalau ada undangan itu ya silakan buka. Tapi kalau kita sudah rutin Pak, nah itu enggak kita buka nggak apa-apa Pak. Itu Pak hadis yang itu. Nah, enggak kita buka nggak apa-apa. Nah, demikian Pak Bidin. Oh iya. Izin Bu Okta. Ya.
Silakan Pak Rubio, silakan. Pak Rubio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ini Ya. saya pertanyaannya itu pertama kan ada puasa Senin Kemis ya Pak Ustadz, kita yang Ya. orang Islam ini kan puasa Senin Kemis. Ya. Tapi juga saya ini sering diajak untuk puasa Daud Pak Ustadz, yang sehari Ya. puasa, sehari tidak. Ya. Nah, juga teman-teman ini banyak yang puasa Daud. Nah, sebenarnya lebih diutamakan mana Pak Ustadz? Oke, baik. Sudah, itu aja Pak. Nah, itu nanti ada runtutannya Pak Ustadz. Ya. Nah, nanti saya akan bertanya selanjutnya setelah Pak Ustadz jelaskan diutamakan yang mana ini gitu. Ya, baik. Jadi puasa Daud ini Rasulullah tidak melaksanakan, tapi dia anjurkan. Lanjutkan. Beliau hanya melaksanakan puasa Senin Kamis plus puasa bulan. Jadi kalau datang 13, 14, nah kalau 13, 14 itu bertempelan sama puasa Senin Kamis, itu ya berarti niatnya dua, puasa bulan dan puasa Senin Kamis. Pengalaman ini membuktikan, ini pengalaman dikaitkan dengan sehat. Puasa Daud itu sangat baik kata Rasulullah, sangat baik. Kalau seandainya puasa Senin Kamis itu baik. Tetapi ternyata setelah kita pelajari sangat baik itu dan dia kondisi kita, puasa Daud itu sangat baik bagi orang yang sudah berumur di atas 50 tahun. Jadi di mana sudah terlalu banyak sel-sel tubuh yang mati sehingga perlu dirangsang untuk menghidupkan sel-sel baru. Sebagaimana kita katakan tadi, penemuan daripada peneliti Jepang tadi itu, bahwa kalau orang dalam keadaan lapar itu merangsang pertumbuhan sel-sel baru dan mati sel-sel yang tua. Oleh karena itu Pak, kita mengharapkan bagi bapak-bapak yang umurnya di atas 50 atau sudah sering sakit-sakitan Pak, itu lebih bagus puasa Daud. Nah itu Pak Rebio. Nah, tapi kalau saya mungkin mesti puasa Senin Kamis dan juga sekali-sekali puasa bulan dan juga saya puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah itu saya lakukan. Karena apa? Saya melihat alhamdulillah dan saya doakan jangan terjadi. Kondisi saya sekarang ini alhamdulillah Pak prima ya. Dan saya juga tidak pernah berobat ke rumah sakit, apalagi tidur rumah sakit sampai sekarang ini umur 65 dan juga kalau saya ke rumah sakit itu saya hanya melakukan check up. Nah, selain itu juga saya juga tetap mengendalikan makanan juga artinya bukan tidak makan tapi jangan berlebihan. Kata Allah ya silakan makan apa yang ada di langit dan bumi yang halal dan baik, tetapi jangan berlebihan. Itu saya pegang Pak, itu firman Allah itu. Nah, juga saya juga berolahraga ya, tapi olahraga saya ya santai. Jadi tidak dipaksakan, seminggu 2 kali cukup. Saya melakukan kegiatan. Jadi kita nggak boleh sombong juga. Mau minta puasa saya tidak melakukan yang lain-lain, tidak. Mungkin begitu Pak Rubio. Siap, makasih Pak Ustadz. Jadi itu memang ya Pak, Kanjeng Rasul juga ya Pak, artinya beliau menganggap puasa Daud itu memang dianjurkan, tapi Rasul nggak pernah melakukan. Nah, ya. Terus kami Pak, kan saya waktu itu kan gini Pak, adalah dalam suatu diskusi gitu ya, bisa dilakukan misalkan kan nggak pernah ketemu Pak, Senin Kemis, kan pasti Senin Kemis Sabtu, Senin Kemis Sabtu. Nah itu apakah bisa kita artinya menggabungkan antara puasa Senin Kemis dengan puasa Daud? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Seperti saya jelaskan tadi, kalau itu pas bertampalan, kita niatnya Pak, niatnya 2 Pak. Sengaja puasa Kamis dan puasa Daud.
Nah, jadi dapat 2 pahala. Kalau dia pas nafalan. Nah, mungkin gitu Pak. Siap, makasih. Izin Pak, ini kadangkala kan kita ini pasti kalau kami orang Islam kan didiknya samina wa atokna ya Pak ya. Apa yang disunahkan itulah kita jalankan. Ya. Tetapi kan kita ini juga sebagai manusia boleh berdiskusi dengan akli ya Pak ya. Nah, izin Pak, kalau puasa Senin Kamis itu kan Senin itu puasa kelahiran Kanjeng Nabi Pak. Ya. Terus Kamisnya dipuasai karena Kamis itu hari baik untuk menyambut hari Jumat, persiapan hari besar dalam Islam setiap harinya. Nah, izin Pak, ini pernah kami ikut diskusi. Nah, kalau itu memperingati kelahiran Nabi di hari Senin, apakah kita, ini tadi sudah saya garis bawahi ya Pak, bahwa kami adalah sami'na wa atokna. Tetapi kan diskusi nih Pak, ini diskusi. Nah, kalau Senin itu kelahiran Nabi, artinya kita yang puasa Senin itu boleh nggak kalau misalkan orang yang kelahirannya hari Minggu, puasanya Minggu dan Kamis? Mohon izin Pak, penjelasannya Pak. Oke. Mengapa Rasulullah menganjurkan puasa Senin Kamis? Pertama, hari Senin dan Kamis itu pintu surga dibuka. Pintu surga dibuka. Oleh karena itulah anjurannya Senin Kamis. Kemudian melaksanakan tidak melaksanakan puasa sendiri karena memperingati hari kelahiran Rasulullah. Nah, ini menurut saya cara pandangnya itu keliru. Ada cara pandang yang mendasar. Kalau kamu mencintai Rasulullah, yang pertama sayangi anak yatim. Yang kedua, laksanakan semua sunnah-sunnahnya. Laksanakan semua sunnah-sunnahnya. Nah, yang ketiga, lupa saya nih yang ketiga. Ya nanti. Jadi ini yang sering saya kasih tahu sama teman-teman. Kalau Anda melaksanakan kelahiran Nabi hari Senin, justru hari Senin itulah kalian berpuasa. Nanti makannya berbuka atau sahurnya bersama. Laksanakannya. Itulah bagaimana kita memperingati hari kelahiran Rasulullah. Nah, kemudian melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang saya sering bilang. Misalnya sebagai contoh lagi, misalnya ini terjadi ini mohon maaf ini di kalangan kita. Ya ini mungkin mohon maaf ini teman-teman saudara-saudara di Aceh itu melaksanakan sunnah Nabi walimah perkawinan itu di hari Senin dan di hari Kamis. Walimah perkawinan itu melaksanakan sunnah Nabi. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan sunnah Nabi tidak melaksanakan anjurannya, nah ini kan keliru gitu. Oleh karena itu, ini ada suatu yang saya teliti. Ternyata yang mengatakan hari Senin, hari Kamis itu dan hari-hari baik Senin, Kamis, Rabu itu ada orang-orang yang mengganggu, yang suka mengganggu ibadahnya orang Islam. Nah itu, maka itu dia bilang kegiatan perkawinan hari Senin dan hari Kamis itu bagus. Nah ini yang mungkin yang pengaruh ini. Jadi kesimpulannya dia kalau kita memperingati kelahiran Nabi berarti kita konsekuensi dan siap melaksanakan semua sunnah-sunnahnya. Mungkin demikian Pak. Siap Pak. Masih diizinkan lagi Bu Okta untuk bertanya lagi. Silakan Pak. Izin Pak. Kalau misalkan orang kelahirannya di hari Selasa, apakah misalkan Senin Kamis puasa puasa Senin Kamis, terus di hari Selasanya puasa atas kelahiran dirinya sendiri, apakah itu masuk subhat
atau seperti apa Pak Ustadz? Makasih. Ya, itu tadi kita itu kan melaksanakan sesuatu itu tentu berdasarkan petunjuk Rasul. Karena kalau ada petunjuk Rasul itu pasti itu yang baik. Kalau seandainya tidak berdasarkan petunjuk Rasul, itu tentu tidak ada yang menjamin baik itu. Ternyata semua yang petunjuk-petunjuk Rasul itu diteliti sekarang Pak oleh para ahli-ahli di Eropa, ya, di negara-negara yang non Muslim diteliti. Ternyata semua petunjuk itu baik. Nah, kalau tahu juga puasa terus Pak, berturut-turut, nah, di mana kita merasakan nikmatnya rahmat Allah ini gitu. Nah, oleh karena itu ada aturan-aturan yang kita gunakan, yaitu semua yang sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Saya katakan tadi ada beberapa puasa yang bulannya harus berpuasa, tapi itu sebenarnya Rasulullah nggak laksanakan, tapi dia laksanakannya puasa Senin Kamis, Pak. Disesuaikan dengan bulannya. Jadi bulannya ya Senin Kamis, tadi dia mempunyai niat dua, puasa Senin Kamis dan puasa Rajab misalnya, dia niatkan itu dua sekaligus. Nah, mungkin demikian Pak. Siap, terima kasih, saya rasa clear. Terima kasih Bu Okta, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Pak Rubio selesai. Tadi ada pertanyaan lagi tuh. Kalau dia mau nanya mau muasain orang gimana Pak? Kata gitu Pak. Iya Pak Wid. Pak Rubio. Izin Bu Okta. Pak Jamil. Pak Satriadi silakan Pak. Ya, silakan. Izin, terima kasih Pak Jamil, Bu Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan saya sebetulnya Pak yang baru selesai menjalani yang nggak puasa waktu yang lalu ya. Nah, sekarang kita mencoba puasa, tapi dalam perawatan ini kan butuh suntikan gitu Pak. Saya mau tanya, kalau hukum suntikan itu di bulan puasa membatalkan, apapun membatalkan, dalilnya apa? Kalaupun tidak, dalilnya apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, begini Pak, di surat Al-Baqarah 184 itu diperintahkan puasa itu pertama sehat. Yang kedua, jika kamu berada di satu tempat, kamu sehat berada di satu tempat. Kalau dalam perjalanan ya tidak dianjurkan itu puasa seperti puasa wajib. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang yang disuntik itu karena sakit? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dia disuntik karena sakit, dia harus berbuka puasa, Pak. Karena tidak diwajibkan dia berpuasa karena sakit. Nah, itu dalilnya, Pak. Itu surat Al-Baqarah 184. Nah, ada orang dia mau berpuasa, Pak, tapi dia suntik. Nah, itu tidak boleh, Pak. Karena tadi kan sudah dibacakan. Arti puasa itu adalah menahan diri dari memasukkan benda cair, benda padat, gas, dan syahwat ke dalam tubuh, Pak. Nah, itu. Jadi kalau seandainya kita sudah puasa disuntik, ya kenapa kita disuntik? Karena kita sakit, ya buka puasanya. Jadi bukan berarti kita tetap puasa tapi disuntik, ya betul. Itu sudah mengharamkan puasa, atau puasanya itu tidak baik bagi orang bersangkutan karena dia sakit, Pak. Nah, nanti setelah dia sembuh berpuasa. Orang yang berpuasa ini orang yang sehat, Pak. Gunanya untuk menjaga kesehatannya. Mungkin demikian, Pak. Pak Satriadi ya, Pak Satriadi ya. Ya Pak. Tapi kan mohon maaf Bu Pak Jamil. Ini kaitannya kan kalau puasa itu kan lebih kepada identik sesuatu yang dimakan ya melalui mulut ya Pak ya. Bukan melalui tubuh gitu ya. Artinya suntikan itu ya. Lewat tangan misalkan itu. Nah, itu yang saya confuse di situ, Pak. Jadi sebenarnya tidak masuk sesuatu ke dalam tubuh melalui mulut itu, Pak. Ya, sebenarnya bukan hanya melalui mulut, Pak. Juga melalui badan, misalnya orang yang sedang tidak bisa lewat mulut, dia harus dikasih makan melalui infus, Pak. Itu nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh juga, karena dia sedang berpuasa, nggak boleh. Mengapa nggak boleh, Pak? Jadi orang yang sedang berpuasa itu kan kondisi tertentu dia itu kan memang lemah, Pak. Pasti lemah, Pak. Lemah, Pak. Tapi bukan berarti sakit, lemah. Nah, kalau kita sedang lemah kan dikasih obat kan tidak bereaksi dengan bagus, Pak.
Nah, oleh karena itu tuh Allah mengatakan sehat, orang puasa harus sehat, nggak boleh tidak sehat orang puasa itu. Jadi kalau seandainya Pak Satria disuntik, suntiknya nggak tahu apa suntik vitamin, nah itu kan udah makanan Pak. Apakah suntik makanan, infus, nah itu dianjurkan, bukan dianjurkan, diwajibkan dia berbuka dulu, buka baru itu, tidak ada masalah Pak. Nah tapi tadi kalau seandainya puasa wajib, kalau dia tidak bisa melaksanakan pada saat itu dan juga tidak bisa melaksanakan sampai dengan Ramadan berikutnya, dia membayar dia. Contohnya orang melahirkan Pak, dia kan harus menyusui anaknya itu 2 tahun Pak, 2 tahun. Nah sehingga kan dia tidak mungkin dia berpuasa di antara Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Nah, sehingga dia itu harus membayar fidyah. Besar fidyah itu adalah memberi makanan 1 orang fakir miskin. Mungkin demikian Pak Satriadi. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat terus ya Pak Satriadi. Terima kasih Bu. Ya Pak Satriadi, saya sarankan puasa tuh Senin Kamis, kalau bisa puasa Daud. Alhamdulillah Pak, sudah Pak. Ya, nanti kita bikin grup Pak, grup buka puasa bersama. Seperti di Madinah, di Masjidil Haram, kita ada buka puasa bersama itu setiap Senin Kamis. Amin. Ya, silahkan mungkin selanjutnya Pak Lukman, mungkin Pak, silahkan Pak, atau Bu Mirna, Bu Emi, silahkan. Ini yang saya panggil yang kameranya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pak Lukman. Ya, salam sehat selalu Pak Ustaz Jamil. Alhamdulillah, bajunya bagus. Saya hanya ngomentari tadi diskusi yang masalah saat puasa sunnah kita diundang makan ya. Yang dikhawatirkan apa? Jangan sampai sombong. Jangan sampai kita membanggakan diri. Wah, saya lagi puasa. Sombongnya itulah malah lebih baik daripada Anda sombong, makan aja. Itu kira-kira anjuran orang tua saya kepada saya. Waduh, lebih baik kalau bisa menghindar ada pertanyaan itu dan menjawab itu paling bagus. Tapi kalau kita sudah ditanya seperti itu, kadang-kadang kita susah. Kadang-kadang kita bilang insya Allah puasa, wah. Itu pun saya dimarahin. Nggak boleh kata insya Allah kayak kamu kayak sombong. Jadi itu yang kebetulan kalau nggak salah itu surat Al-Luqman juga karena nama saya jadi ingat. Jadi janganlah kamu menyombongkan diri atau membanggakan dirimu. Itu kira-kira Allah tidak suka hal itu. Jadi itu yang perlu di garis bawahi Ustaz Jamil. Jadi jangan sampai kita nanti waktu ditawarin makan ya di saat acara, maaf saya sedang puasa. Nah, itu kan ya itu malah jadi malah itu yang tidak disukai. Meskipun puasa itu disukai nama Allah, tapi itu statement benar dari Allah dalam surat Al-Luqman itu bahwa jangan, Allah tidak suka orang-orang yang sombong atau membanggakan diri. Oh saya puasa nih, jadi saya nggak makan. Jadi itu kalau bisa kita menghindari orang jangan bertanya lah. Kadang-kadang kita sampai bilang insya Allah itu, aduh itu masih sombong kata ayah saya seperti itu. Insya Allah saya puasa, jangan kok kayak kalau bisa menghindarlah orang bertanya seperti itu, artinya mengalihkan pembicaraan ke hal yang lain. Ya, iya nih saya nggak tahu nih perut saya kurang enak nih, ya atau apalah alasan yang lain daripada maaf saya lagi saum, waduh sombong gitu. Malah itu yang Allah tidak suka. Ya, kalau puasa Senin Kamis Allah nggak nganjurkan, ya. Yang mewajibkan kan saat bulan Ramadan. Itu yang perlu dijelaskan teman-teman sekalian. Kalau tadi masalah disuntik itu memang contohnya vaksin itu kemarin kan ada vaksin ya saat puasa Pak Jamil. MUI menganjurkan itu nggak membatalkan, ya nggak tahu kan pasti ada alasan-alasannya. Saya nggak pernah nggak saya pelajari apa yang balik itu. Tapi saya cuman dengar waktu saat vaksin kemarin dulu, kan sempat puasa kan kemarin dulu, dan vaksin itu bukanlah yang membatalkan puasa itu MUI. Ya,
Itu yang kita garis bawahi. Saya setuju kalau tiba-tiba disuntik untuk vitamin gitu, barangkali ya niatan memang untuk menguatkan itu barangkali ya. Niatnya kan jelek. Niatnya supaya kan orang sakit terus harus diinfus untuk makanan, itu saya pikir juga itu jangan-jangan itu membatalkan ya. Tapi kalau hanya sekedar saya lihat vaksin itu yang kemarin MUI itu kan nggak waktu MUI menyampaikan bahwa itu tidak membatalkan puasa, orang nggak berteriak gitu loh, artinya mungkin bisa diterima. Itu saja kira-kira dua hal yang perlu saya sampaikan. Apa ya tadi? Oh, tadi puasa hari Senin tadi Pak Rubio, memang ada beberapa orang termasuk ada saudara saya juga yang selalu puasa di hari kelahirannya. Kebetulan hari kelahirannya hari Minggu. Saya nggak komentar, katanya yang nggak boleh itu hari Jumat, gitu ya. Dan namanya orang puasa di mana saja nggak perlu hari lah. Namanya kalau dia hanya gara-gara supaya ingat bahwa dia pernah dilahirkan, tapi memang nggak dianjurkan sama Nabi sih bahwa puasa di hari kelahirannya. Tapi bahwa Senin itu kelahiran Nabi, Nabi bilang itu seperti hari kelahiranku, oke. Tapi bukan berarti Nabi menyuruh orang puasa di hari kelahirannya. Saya pikir enggak. Terus kalau malah yang jelas di ada hadis yang saya lupa, Bukhari Muslim yang jelas itu malah seperti Nabi pernah melarang untuk puasa hari Jumat malah ya, ataupun sesuatu hari Jumat dilarang, dan atau sesuatu puasa yang meniru orang-orang Yahudi. Dan saya hari Sabtu lahir, jadi makanya saya nggak pernah melakukan puasa di hari kelahiran karena kebetulan itu sepertinya orang-orang Yahudi kalau Anda tiru ya, makanya itu Allah selalu Nabi selalu menghindar ya, meniru budaya-budaya yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Uman. Saya pikir benar apa yang kata Pak Uman. Tetapi di sini perlu ada sesuatu yang penegasan. Memang Allah tidak menyuruh kita puasa Senin Kamis, tapi Rasulullah melaksanakan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, kalau seandainya apa yang dilakukan Rasulullah itu, itulah perintahku. Nah ini Pak, ini ada tegang nih. Dalam surah An-Nisa, saya lupa itu ayat berapa itu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah, itulah perintahku. Nah, jadi puasa Senin Kamis itu ya dilakukan oleh Rasulullah. Berarti itu perintah Allah juga, cuman sifatnya sunat. Menyangkut vaksin tadi, saya juga sependapat vaksin itu boleh. Karena apa? Orang divaksin itu orang sehat, Pak. Jadi dia tidak perlu dia sesuatu yang untuk tubuhnya. Vaksin itu kan untuk mencegah. Nah, kalau kita masuk ayat yang lain, misalnya kita masuk ayat yang lain dari Al-Quran, segala sesuatu itu yang diharamkan Pak, ini salah perkara, itu menjadi wajib kita lakukan kalau dalam terpaksa. Vaksin ini Pak dalam keadaan terpaksa Pak, situasi yang sudah gawat. Oleh karena itu boleh Pak. Nah, di samping itu kan kita sehat, terusin puasa nggak apa-apa. Tapi kalau orang sakit divaksin, itu puasanya nggak boleh Pak, karena dia sakit. Orang sakit itu ini dalilnya Al-Quran, dilarang orang sakit berpuasa. Nah, mungkin demikian. Kemudian sombong Pak, ini benar Pak. Ini kata-kata sombong ini memang takwa ini ya, perintah Allah. Jangan sombong, ada di surah Al-Isra, ada di surah ada di surah Al-Baqarah, Ali Imran, banyak kejadian sombong. Nah, cuman begini Pak, sombong yang dimaksud itu adalah berbuat sesuatu yang menyakiti hati orang lain, yang mana perbuatan itu
perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh misalnya begini. Ini sedang terjadi sekarang ini, sombong, sedang tren sekarang ini, sombong memamerkan harta. Sombong. Pergi makan, masuk restoran, kemudian diposting ke WA. Nah, pergi ke luar negeri, kemana-mana, posting ke WA. Itu perbuatan sombong, Pak. Ya bisa mengganggu orang lain, Pak. Jadi perbuatan sombong yang bisa mengganggu orang lain. Nah, itu dilarang. Nah, sekarang kembali ke tadi itu. Pak, memang ini saya juga hati-hati itu, Pak. Ini yang Pak Lukman katakan. Ketika saya hadir itu tempat undangan, saya meminta maaf loh. Saya minta maaf. Nah, maaf inilah Pak, kata-kata yang menurut Allah kata-kata terbaik dari semua perbuatan kita. Kata-kata terbaik. Jika kamu menolak kata Allah dari satu permintaan orang, baik dia peminta-minta atau bukan, baik orang kaya juga orang mengatakan, ucapkanlah dengan kata-kata yang baik. Maaf. Maaf Pak, aku sedang berpuasa. Orang mengerti. Tapi tidak pula kita umumkan rame-rame. Maaf, saya sedang berpuasa. Nah, itu sombong itu. Nah, kepada ahli baitnya lah kita datang. Maaf, saya sedang berpuasa. Ya, insya Allah. Nah, nanti kalau ada yang bisa saya bawa, kalau ada saya bawa untuk saya berbuka puasa. Alhamdulillah orang senang. Nah, mungkin begitulah Pak Lukman ya. Satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa Allah mengatakan sampaikanlah sesuatu itu yang baik, maksudnya walaupun berat kamu menyampaikan. Nah, sampaikan Pak, apapun kita sampaikan pada orang. Walaupun berat kita sampaikan, mungkin karena ini orang tua, kemana apa. Tapi semuanya itu kata Allah juga didahului dengan kata-kata baik, yaitu maaf. Nah, betul tadi insya Allah itu tidak boleh disebutkan, karena insya Allah itu janji kepada Allah, bukan untuk menolak. Nah, karena ada juga teman-teman sahabat-sahabat kita, kalau diajak begini, insya Allah ternyata dia menolak gitu. Saya sudah tahu itu, teman-teman kita yang di mana saya sudah tahu itu. Sudah sampai saya teliti itu, Pak. Jadi kata-kata insya Allah itu tidak boleh, itu janji kepada Allah, tidak boleh untuk menolak. Mungkin demikian Pak Lukman. Ya, mohon maaf ada kekurangan. Baik Pak Lukman. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang lain kalau ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Masih cukup Pak Didi? Pak Tommy ada? Pak Tommy ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Tidak. Bu Mirna ada Bu? Bu Mirna lagi belakang mungkin ya. Bu Emi mungkin? Ada Bu Emi? Silakan Bu Emi, ada yang mau disampaikan Bu Emi? Pak Hendri Pausi, Bu Okta mau tanya. Oh iya, silakan Pak Hendri. Assalamualaikum Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waalaikumsalam. Wah, mohon maaf ini saya terlambat masuk ini tadi. Tapi di penghujung ini saya sempat mengikuti Bapak-bapak yang bertanya gitu ya. Kalau diizinkan mungkin ya, apakah tadi juga sudah dibahas, saya juga kurang tahu. Mudah-mudahan ini kan kita sudah memasuki puasa Ramadan yang ke hari ke-17 gitu. Kaitannya 17 Pak Jamil mungkin agak ganjilnya itu. Nah, yang saya ingin tanyakan barangkali ada pencerahan. Bagaimana yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Itu. Jadi itu pertama. Yang kedua masih terkait dengan malam Lailatul Qadar. Adakah upaya dalam arti kita untuk benar-benar ikhlas menjalankan Ramadan yang kita lakukan selama ini, sehingga kita mendapat ya katakanlah pamrih dari Allah gitu ya, doa yang agak khusus mengenai malam Lailatul Qadar. Mungkin itu aja Pak Jamil. Mohon maaf kalau tadi sudah dibahas, saya nggak tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Hendri Fauzi. Ini sahabat saya ini.
sahabat saya, banyak kita dulu hal-hal yang kita bicarakan ya. Baik nih Pak Endi, ini saya pertanyaan Bapak mengenai ini sudah malam 17, apa hubungan dengan Lailatul Qadar? Sebenarnya kalau kita lihat surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Nah, itu ada bulan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu bulan puasa. Jadi semua bulan puasa itu, semua hari di bulan puasa itu adalah hari 1000 bulan. 1000 bulan itulah Lailatul Qadar. Di situ artinya semua perbuatan kita ketika kita berpuasa di bulan puasa. Nah, lihat, ini saya jelaskan, semua perbuatan kita ketika kita berpuasa di bulan puasa, perbuatan baik maksud saya, itu Allah lipat gandakan. Allah lipat gandakan ya sampai dengan ribuan, Pak. Saya ambil contoh, kalau kita berbuat sesuatu kebajikan kita sedang tidak berpuasa, Allah melipatkan sampai 700 kali, itu yang maksimal. Ketika kita berpuasa, itu Allah kalikan 10 lagi, Pak. Jadi 7.000 kali, Pak. 7.000 kali. Itulah makna 1000 bulan, Pak. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di bulan puasa ini, Allah jadikanlah pahalanya sama dengan pahala 1000 bulan. Bulannya itu artinya di bulan puasa itu Allah melipat gandakan. Itulah Lailatul Qadar, Pak. Jadi Lailatul Qadar itu juga banyak ustaz mengatakan bukan setelah tanggal 22, tanggal kita tunggu. Itu tidak, Pak. Itu tidak. Artinya ya tidak akan pernah dapat gitu. Tapi yang kita dapat itu tadi tiba-tiba kita dapat petunjuk dari Allah. Itulah Lailatul Qadar. Mereka yang mungkin 1-2 puasa belum melaksanakan, tiba-tiba Pak hari ke-17 dapat Lailatul Qadar dia laksanakan puasa walaupun 3 hari, terus dia puasa Senin Kamis. Itulah Lailatul Qadar. Nah, jadi suatu hal yang datang kepada kita di mana itu adalah petunjuk dari Allah datang langsung ke kita sehingga kita mendapat sesuatu yang baik, bisa melaksanakan kebajikan yang baik, bisa melaksanakan puasa ini. Nah, mungkin demikian Pak Endri ya. Mohon mudah-mudahan ini tinggal 13 hari lagi kita terus menunggu diberi Lailatul Qadar kepada Allah ya. Kalau sekarang mungkin mungkin kita ngaji kita mungkin 1 ayat, naik 2 ayat, 3 ayat ya, nah begitu. Nah, ini hari ini juga alhamdulillah nih kita juga bagi yang Zoom ini, yang ikut bergabung Zoom, ini sebenarnya mendapat Lailatul Qadar, Pak. Mendapat Lailatul Qadar. Jadi dilipat gandakan nih kegiatan kita. Daripada nge-Zoom yang dibandingkan dengan nge-Zoom di bukan bulan Ramadan. Nah ini kita nggak tahu nih berapa Allah memberinya. Ya kita serahkan sajalah kepada Allah. Ikhlas melaksanakan, tapi tetap ikhlas orang melaksanakan ibadah. Pasti Pak ingin mendapatkan sesuatu dari Allah. Dan Allah maunya seperti itu. Kalau kamu melakukan sesuatu, kamu harus mengharapkan sesuatu dariku. Aku senang. Nah, minimal harapannya apa? Akhirat nanti, Pak. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Mungkin demikian, Pak Andri. Sedikit aja, Pak Jamil, ditambah sedikit aja ya. Betul Pak Jamil. Jadi artinya kalau kita melakukan puasa khususnya di bulan Ramadan itu mendapat pahala yang berlipat ganda. Tapi saya pernah mendengar sepintas, saya juga kurang tahu persis dalil ya, tapi kira-kira kalau Anda artinya kita ingin mendapatkan pamrih dari Allah tadi masalah malam Lailatul Qadar, bukanlah Ramadan itu sejak dari awal secara sungguh-sungguh. Nah, kata-kata itu aja, Pak. Itu yang sedikit agak confused sedikit di situ, kata sungguh-sungguh. Padahal kan kita memang nawaitunya begitu kita masuk Lailatul Qadar, masuk Ramadan maksud saya, kita sudah bersungguh-sungguh atas upaya kita.
Nah, itu gimana Pak Kamil kaitannya tadi? Jadi tadi saya ulangi sedikit barangkali, kalau Anda ingin mendapatkan pamrih malam Lailatul Qadar dari Allah, lakukanlah Ramadan itu sejak awal secara sungguh-sungguh. Itu aja Pak sedikit agak mengganjal Pak. Terima kasih. Ya, ini, Pak. Cara sungguh-sungguh itu yang pertama niatnya, Pak. Sungguh-sungguh itu niat. Nah, disitulah kita tanamkan. Kemudian ikhlas, Pak. Ikhlas kita melaksanakannya. Itu sungguh-sungguh, Pak. Jadi niat dan ikhlas melaksanakannya. Nah, dengan demikian kita masuk ke dalam suatu bulan yang mana bulan itu adalah Lailatul Qadar. Allah melipat gandakan semua amal kebajikan kita dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Itulah malam 1000 bulan itu. Di bulan Ramadan ini dikatakan malam 1000 bulan karena dilipat gandakan oleh Allah semua perbuatan-perbuatan baik kita. Kalau kita puasa. Kalau nggak puasa, Pak, malah sebaliknya bisa min. Kita puasa tapi buat kejahatan bisa min. Jadi tekor namanya itu, tekor, Pak. Demikian Pak Endri ya. Ya, terima kasih Pak Jamil. Assalamualaikum. Ya. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry. Ada lagi? Silakan mungkin Ibu Mirna. Silakan Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Jamil. Wah, Ibu Mirna nih, rindu saya nih Ibu Mirna nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sri. Iya, menarik memang ini mengenai Lailatul Qadar ini. Saya pernah, Bagus ya. dan itu memang banyak kita gitu yang berpuasa itu mengharapkan banget gitu ya, dapat Lailatul Qadar, dapat malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita buka-buka ayatnya, surat 97 itu kan di situ udah jelas gitu ya, itu satu malam. Dan saya mendengar juga dari ceramah-ceramah Ustadz, menurutnya Lailatul Qadar itu diduga entah apa gitu ya, adanya tuh di hari-hari ganjil gitu Pak. Jadi dan itu kan berarti di salah satu malam di tanggal-tanggal ganjil, di hari-hari ganjil bulan puasa itu. Nah, ini bagaimana Pak? Tolong barangkali bisa lebih dicerahkan lagi. Terima kasih Pak Ustadz Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bapak Bu Mirna. Ya, makasih Pak. Memang betul bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di di hari-hari yang ganjil. Salah satunya Al-Quran itu sebagai Lailatul Qadar. Itu di tanggal 17. Mengapa ganjil? Nah, ini karena Allah itu suka dengan yang ganjil. Allah itu suka dengan ganjil sesuai dengan sifatnya. Dia tunggal, ganjil. Oleh karena itu diturunkanlah Allah hari-hari yang ganjil. Tetapi bukan tidak berarti di hari-hari lain juga ada. Nah, ada itu mungkin kekhususan pada orang tertentu. Ya, misalnya begini, ada orang sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah, tiba-tiba dia dapat Lailatul Qadar, dia berpuasa, dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya apa? Supaya dia melaksanakan puasa terus-menerus. Itulah Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar dia melaksanakan itu karena apa? Dia sudah merasakan bahwa selama dia puasa, ya, dia dapat perubahan tentang kesehatannya. Saya juga dulu waktu
dulu atau kecil-kecil malah ditunggu itu malam Lailatul Qadar. Mulai di atas tanggal 2, tanggal 23, 25, ya malam-malam nggak tidur. Ya. Nah, nunggu itu. Nah, padahal bukan kayak gitu. Makin ke belakang itu kemungkinan orang mendapat Lailatul Qadar itu makin besar. Karena apa? Dia sudah melakukan puasa dari awal sampai sudah lakukan terus. Satu, yang kedua, nggak sembarangan orang bisa menuntaskan ini puasa ini. Berat puasa ini. Berat selama 1 bulan. Bangun sahurnya juga berat. Kemudian juga tarawehnya juga berat. Nah ini dikasih motivasi sama Allah. Di hari-hari terakhir itu, terus kita, terus. Supaya kita benar-benar menyelesaikan puasa ini dengan baik. Dan keluar benar-benar dalam keadaan bersih dosa, dan benar-benar sehat. Bersih dosa itulah Lailatul Qadar. Itu yang kita harapkan, bersihkan dosa-dosaku ya Allah. Karena puasa ini membersihkan dosa-dosa yang lama. Nah, kemudian nanti Lailatul Qadar apa lagi? Nah, ini terus ya. Kalau seandainya nanti ini para kita yang puasa Ramadan ini, yang dulu yang tidak pernah puasa Syawal, tiba-tiba ingin berpuasa Syawal. Nah ini sudah mendapat Lailatul Qadar dia, dapat petunjuk Allah. Wah, dia langsung menangkan puasa Syawal. Nah juga mungkin ya yang lain. Dulu misalnya gini, ada niat habis puasa ini melakukan kejahatan lagi, tiba-tiba setelah puasa dia tidak melakukan lagi, itu dapat Lailatul Qadar. Tidak sembarangan memang orang ini sudah benar tentu. Orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa itu seperti kata tadi adalah menahan diri makan minum dan perbuatan lain yang diharapkan Allah. Dan sampai matahari terbenam. Mungkin gitu Bu Mirna ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bu Mirna. Ada lagi? Silakan Ibu Sri, mungkin Pak Tommy, Pak Henry. Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan. Tidak ada? Tadi ada muncul Anggit tuh, ini muncul Anggit tadi. Anggit dari Aceh itu. Anggit tuh dari Aceh, silakan. Atau Gatot Pak dari Jepang Pak. Oh, oke, silakan tuh. Bu Ota, kalau masih boleh saya mau bertanya, boleh sedikit? Boleh Pak Hendri. Ya, saya masuk boleh ya? Masuk ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kalau masih mungkin ini saya juga takut jangan-jangan ini sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Pak, pertanyaan kedua pakai wajah Pak. Pertanyaan kedua wajahnya dikeluarin. Saya tadi. Oke, kita tampil ya biar lucu dikit gitu ya. Ya, baik. Nah, gimana Pak Peradi? Aduh, lihat tuh pakai ini itu sempat keluar ya. Pak Ustadz, jadi masalah godaan Pak Ustadz. Saya lah gitu ya pernah mendengar bahwa godaan dari setan khususnya itu di bulan puasa, di bulan Ramadan ini itu dibelenggu. Katanya dibelenggu gitu ya. Tapi yang saya alami secara pribadi, mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami gitu. Godaan di bulan Ramadan ini puasa itu benar-benar lebih dahsyat gitu. Dahsyat sekali godaannya itu. Yang saya tanya, yang goda kita itu setankah itu? Kira-kira itu sudah mungkin kalau bisa diuraikan Pak Ustadz lebih pemahaman kita. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, baik Pak Henry. Ini pertanyaan yang bagus nih. Dulu pernah saya jawab waktu saya masih di Mempera ini. Begini. Ya. Tapi bukan Bapak bertanya. Setan itu Pak berpikir ke depannya itu luar biasa. Jadi futuristiknya itu yang luar biasa. Bayangkan Pak, dia dikasih hidup oleh Allah untuk menggoda manusia itu selama 11 bulan. Hanya 1 bulan tidak.
Selama itulah dia tanamkan di dalam tubuh kita, Pak. Semua itu, Pak. Semua kejahatan itu dia tanamkan, Pak. Dan pas masuk bulan Ramadan, dia tidak bisa menggoda. Tapi sudah dia tanamkan semua goda-godaan di situ, Pak. Benar Bapak itu mengatakan. Jadi ketika Pak kita puasa kok lebih sedahsyat godaan itu. Ya benar Pak, lebih dahsyat Pak. Ibarat sesuatu yang tersimpan Pak. Dia mau keluar Pak, tentu dia dahsyat. Nah, mungkin itulah Pak, hati-hati Pak. Jadi bulan puasa ini latihan Pak. Untuk kita tidak membuat sesuatu di bulan berikutnya. Karena kalau kita buat di bulan berikutnya, itu pasti setan jago dia tanamkan investasi Pak di dalam tubuh kita Pak. Ya, investasi dari dalam tubuh kita itu sehingga pas bulan Ramadan disitulah dihidupkannya lagi semua. Benar Pak Henry, benar saya setuju kali itu Pak. Nah, di bulan puasa. Nah, namun demikian juga selalu membaca Al-Fatihah, ya kan? Ayat kursi ya. Surat ayat kursi, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu begitu keluar rumah baca itu. Nah, itu selalu di rumah juga kalau sudah ada godaan itu baca itu Pak sebentar. Mungkin demikian Pak. Ya, betul. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Izin Ada itu izin menambahkan Lukman? sedikit itu Silakan Pak pertanyaan Lukman. tadi. Pertanyaannya Pak Henry itu. Jinnya bukan dari jin, Pak, dari manusia, jin dan manusia kan. Penggodaan dari manusia. Iya. Itu terutama dari manusia, jin dan manusia. Ya, kan tadi Pak Ustadz bilang suruh baca Qul a'udzu birabbin nas, surat Nas. Itu manusianya Pak yang suka menggoda kita di saat itu. Jadi ya itu kira-kira salah satu yang menggoda kita Pak Hendy. Makasih. Iya, betul. Betul Pak Umar, betul. Jadi salah satunya ya manusia juga. Jadi manusia yang berhati setan. Qul a'udzu birabbin nas. Waduh. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Pak Didi malah menghilang, ini curang dia. Suruh saya masuk, dia lari ini Pak Didi. Ini yang menggoda ini. Itu dia ada. Yang Gimana Pak? menggoda ini Kalau rekan sudah kita tidak ada, ini. silakan mungkin kita berdoa dulu atau mungkin lanjut diskusinya Bu, boleh. satu lagi Bu, bisa Oh ya, silakan pertanyaan. Pak Rizaldi Aco. Rizaldi. Silakan Pak. Silakan Pak Rizaldi di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, para senior kami yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan di bulan puasa Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kita hingga selesai dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Izin Pak Ustadz, Pak Jamil, ingin bertanya sedikit saja karena mungkin kita lebih banyak mendengar kami yang muda-muda ini Pak. Mungkin terkait dengan puasa Ramadan ini Pak, saya mau tanyakan apa ciri-ciri seseorang dia mendapat hidayah atau bisa melewati bulan Ramadan ini dan kembali menjadi orang yang bersih, kira-kira begitu Pak. Yang dibutuhkan mungkin banyak juga yang bertanya apa sih sebenarnya ciri-ciri atau indikasi begitu ya bahwa seseorang melaksanakan ibadah puasa Ramadan kemudian berpuasa dan sebagainya, apa yang nanti akan menjadi perubahan-perubahan atau ciri-ciri ketika setelah dia melewati bulan puasa Ramadan ini.
Itu saya Pak barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizaldi ya, ini orang mendapat hidayah, ciri-cirinya apa? Begini, yang mengetahui ciri-ciri itu adalah yang bersangkutan. Karena ciri-ciri orang berhidayah itu setelah puasa selesai, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu artinya Pak, tidak ada sesuatu yang lebih hebat daripada Allah. Tidak ada sesuatu yang ditakuti, tidak ada sesuatu yang harus dihormati kecuali hanya Allah. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya kita melihat orang bersangkutan ciri dapat hidayah, kita lihat aja perubahan dia. Salah satunya, misalnya dia lanjutkan puasa. Oh hebat kali sekarang ya, udah puasa. Itu dapat. Kemudian tingkah lakunya berubah dari yang dulu yang jahat menjadi yang baik. Nah, kalau seperti Bapak ini Pak Razaldi ya masih aktif. Nah, kalau seandainya masuk kerja sebelum puasa agak terlambat, nah ini sudah mulai cepat ya berubah karena takut sama Allah. Salatnya juga bagus di kantor. Kalau dulu salatnya sendiri, sekarang salat berjamaah. Gitu. Kemudian juga sudah berani menolak kalau ada pemberian-pemberian yang tidak halal, sudah berani menolak. Ya karena apa? Rezeki yang halal itu, yang baik itu hanya dari Allah. Dan lain sebagainya. Jadi saya simpulkan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah itu jelas secara umumnya adalah berubah dari perbuatan dia sebelumnya, perbuatan yang dikehendaki Allah menjadi perbuatan yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi perbuatan yang takwa. Dulu dia belum pernah berbuat, sekarang dia berbuat, ketakwaan itu. Nah, oleh karena itu bisa saja sempurna takwanya, mungkin belum sempurna, bisa saja. Tapi dia sudah mendapat hidayah, cuman belum full, belum totalitas hidayahnya dapat. Ya. Tergantung niatnya juga. Karena Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya gitu. Nah, jadi setelah akhir puasa ini dia mengucapkan Allahu Akbar, dia bertekad dengan kuat hati dan dengan jiwanya kuat. Nah, tadi kan orang yang sehat itu kan mempunyai jiwa yang kuat. Nah, dia melaksanakan semua perintah-perintah Allah atau melaksanakan bertakwa. Ya, ciri-ciri orang bertakwa itu ya orang yang bertakwa itu memang benar Allah janjikan melalui puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, berarti dengan berpuasa itulah kita bertakwa. Bertakwa ini bukan hanya sekedar melaksanakan puasa itu, untuk melaksanakan takwa-takwaan yang lain. Itu. Nah, inilah dengan demikian nampak ciri-ciri dia dapat hidayah orang. Saya sering melihat kamu sudah dapat hidayah, berubah Pak, walaupun tidak totalitas, tapi sudah dapat hidayah Allah. Mungkin demikian Pak Razaldi. Terima kasih Pak Rizaldi Alco di Ambon ini Pak. Di Ambon Ternate. Oh Ternate ya, alhamdulillah. Ya lagi bertugas di sini Bapak. Nah itu bertugas sana, laksanakan dengan baik. Laksanakan bukan karena pimpinan, karena Allah, ya bukan karena peraturan, tapi karena Al-Quran, hadis. Insya Allah, ya Bapak akan mendapatkan rezeki yang bagus, jabatan yang bagus, ya. Jangan takut Pak, karena jabatan itu, rezeki itu Allah yang kasih, bukan manusia, bukan pimpinan kita yang kasih. Saya alami itu semua. Ya. Oke. Ya, mungkin juga kita dengarkan nih Pak, ada juga teman kita yang jauh di Jepang ini Pak Gatot. Ya, Pak Gatot. Bagaimana di Jepang? Nah, ini dia Pak. Waalaikumsalam. Baik. Sebenarnya
nggak ada pertanyaan spesifik Ustadz, tapi kan kita sering pendapat apa namanya, ada orang tuh yang puasa tuh hanya sekedar mendapat lapar gitu ya, apa namanya, nggak mendapat ganjaran dari Allah. Nah ini seperti apa orang yang masuk kategori yang hanya mendapat lapar saja, Ustaz, supaya kita bisa menghindari ciri-ciri yang seperti ini. Makasih Ustaz. Ya, baik Pak Gatot. Gimana di Jepang nih? Suasana Alhamdulillah puasa sehat Ustaz. Suasana puasa gimana sana? Biasa aja ya? Iya, di sini Apa alhamdulillah nih? muslimnya sedikit. Ya, sedang ngapain di Jepang nih? Sedang pendidikan Sekolah, atau? Pak. Oh, sekolah. Iya, Ya, alhamdulillah ya. ditugaskan sekolah Pak. Ya, semoga sekolahnya menjadi menjadi baik untuk Bapak ya, untuk Amin, bangsa amin. kita, Insya ya. Allah. Baik, Pak. Ciri-ciri orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Pertama, seperti saya kata tadi, puasa itu menahan diri dari makan, minum, ya, atau memasukkan sesuatu dalam tubuh, serta syahwat dari sejak terbit matahari hingga terbenam. Gitu. Nah, sekarang yang perlu kita garis bawahi adalah perbuatannya itu perbuatan yang halal. Makannya makan yang halal, yang dia punya memang. Kemudian minumnya kok minum yang halal, bukan alkohol, bukan apa, ya. Nah, kemudian tidak syahwat. Nah, tidak syahwat juga dihubungi dengan hubungan syahwat itu, misalnya tidak melihat sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nah, tidak melihat. Nah, karena apa? Kalau soalnya dia melihat sesuatu menimbulkan syahwat, itu nanti bisa berbuka puasa dia. Nah, itu satu. Yang kedua, tidak melihat makanan-makanan ya yang membuat tergiur dia. Nah, itu juga bisa berbuka. Nah, kemudian yang paling penting di sini coba, orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, dia berpuasa, tetapi perbuatan-perbuatan yang perbuatan takwa, misalnya jangan kamu berkata kasar dengan kedua orang tuamu. Itu dia lakukan, dia sedang berpuasa. Bayangkan Pak, berbuat kasar kepada orang tua itu dosa besar. Sedangkan tidak berpuasa, itu dosa kecil. Kalau itu ditimbang, ini pakai matematik, sebagaimana surat Az-Zazalah, nggak salah saya, ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baiknya puasa dilakukan, kemudian perbuatan jahatnya yang sederhananya itu sering di rumah sering itu ya, membentak orang tuanya, kemudian dengan tetangga bermusuhan. Itu dengan tetangga bermusuhan termasuk dosa besar tapi besar paling bawah. Nah, ditimbang ternyata Pak. Karena itu Allah mengatakan perbuatan baik dan perbuatan buruk aku timbang. Kalau seandainya banyak baiknya ya masuklah surga. Kalau banyak buruknya masuk neraka. Nah, ini sama Pak. Begitu ditimbang ternyata negatif besar. Sehingga dia puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, itu. Jadi tidak ada nilai tambahnya. Nah, mungkin demikian Pak Gatot. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian tadi ya, walaupun sedikit ya, Muslim di sana tetap semangat ya, Mas Gatot di Jepang berpuasa. Insya Allah. Terima kasih Bu Fia. Ya, ada lagi Pak Heru Cokro nih Pak, ada Pak Heru Cokro. Pak Heru, Ya, ada yang mau Pak disampaikan? Heru, apa kabar Pak Heru? Baik Pak Jamil, kabar Ya. baik. Alhamdulillah Pak Heru. Ustaz. Aduh. Ini Ini orang jatuh baik. Pak Ustaz, nggak ada benar-benar pertanyaan dulu Pak. Ya. Oke, terima kasih.
Pak Heru Cokro ini termasuk pegawai yang baik, gitu. Pegawai yang sukses, pegawai yang taat pada Allah, pegawai yang taat kepada Rasul, yang taat kepada ulil amri, taat kepada pimpinannya. Nah, itu. Terima kasih, alhamdulillah Pak Jamil, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Pak. Pak Heru tidak ada pertanyaan katanya Pak. Nggak ada, Mendengarkan Pak. Pak Jamil aja udah Sebentar senang banyak katanya juga. Pak. Oh ya ya. Pak Heru udah purna bakti juga Pak mulai bulan ini. Oh ya. Alhamdulillah ya Pak Akhir Heru. tahun. Selamat ya. Nah, nikmati masa pensiun dengan penuh ketakwaan. Ya, lakukanlah semua takwa yang ada, yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Nanti saya akan mengeluarkan buku perintah takwa yang ada dalam Al-Quran. Jadi nanti tinggal sebagai kamus lah, buku pintarnya, gampang. Kalau dalam Al-Quran Pak ya. Nah, nanti saya mau keluarkan buku itu. Ini sedang tahap kedua, menseleksi kembali. Diedit ya Pak. Ya edit, baca lagi, edit lagi. Ya. Bagaimana Pak Didi? Kalau tidak ada kita lanjut berdoa mungkin Pak Jamil. Ya. Mohon dipandu oleh Pak Ustadz Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min syarrin nar. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashdan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Jamil. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Ya, mudah-mudahan berikutnya makin nambah ya Pak. Amin, insya Allah. Ya, kita kan yang penting silaturahminya. Kalau tausiah mungkin banyak lah kita dapat dari radio. Iya betul, setuju. Silaturahmi ini mungkin lebih banyak manfaatnya. Apalagi tadi Pak Ustadz atau seperti kita ketahui pada bulan puasa ini lebih banyak kita kan melatih kita ya. Melakukan yang dianjurkan, yang berbuat baik ya. Terus Amin. Kemudian juga menghindari yang dilarang-larang. Tapi bukan dalam sebulan nih aja Pak Ustadz ya. Kalau puasa di mana nih? Di melatih berulang tahun. Seluruh Buka puasa di mana nih? Di berulang tahun. Buka puasa di mana nih? Oh iya, selamat ulang tahun.